Jadi kemarin saya bersama teman dekat saya diajak dan diundang untuk datang hadir ke salah satu rumah mantan atau pensiunan pejabat asal asli kota kita ini yang lumayan sukses di ibu kota di tingkat nasional yang mendapatkan apa namanya itu pangkat atau posisi yang dia dapatkan sebelum pensiun. Singkat kata kemudian beliau di rumahnya menyampaikan niat dan maksud meminta kita untuk mendukung istrinya yang ia dorong untuk maju menjadi calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, saya yakin yang sudah cukup umur, yang sudah cukup lama hidup mengetahui apa itu DPD. Jadi di pemerintah pusat itu anggota dewan itu tidak hanya terdiri dari anggota DPR RI, tetapi juga anggota DPD. Jujur, mungkin kita tahu singkatannya ya, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Namun, saya pribadi sebenarnya tidak benar-benar mengetahui apa sih sebenarnya DPD itu, apa sih fungsi dan wewenangnya. Untuk kita tentu saja ya, bukan untuk mereka secara pribadi. Untuk rakyat tuh DPD ini tugas dan fungsinya apa sih? Karena selama ini di tataran rakyat kecil, terutama di daerah, terutama di kota kita belum melihat dampak yang signifikan. Ya kan, benar kan? Jujur saja lah. Jadi ketika beliau meminta saya dan teman saya untuk mendukung istrinya, eh kita sih ya di hadapan orang tua iya saja. Kita menghormati beliau. Beliau ini saya kenal ketika ada di satu fase dari beliau ini di mana eh, beliau stuck, macet karirnya di posisi pekerjaan dia kemarin sebelum pensiun, stuck. Kemudian entah untuk alasan apa memutuskan untuk bermain-main dengan kami di sebuah komunitas pemancing Sungai Pawan yang sekarang sudah entah bagaimana nasibnya. Waktu itu kita ya jujur aja bingung. Sekaligus saya respect lah. Ada orang dengan posisi seperti beliau mau meluangkan waktu dengan kami yang ya, tidak jelas ini. Nah, kembali ke masalah DPD ini, saya pikir saya coba buka sekarang saja ya di Google sebenarnya apa sih Dewan Perwakilan Daerah nih. Coba saya klik di laptop saya. Fungsi dan wewenang DPD. Sengaja saya tidak buka kemarin karena saya pengen mendapatkan jawabannya sekaligus sekarang ketika saya melakukan podcast ini. Jadi di Google dituliskan di situs mediaindonesia.com tugas dan wewenang DPD serta dasar hukumnya. Dewan Perwakilan Daerah, oke disampaikan di sini. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga tinggi negara seperti DPR yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. DPD sebagai alternatif baru bagi bentuk putusan daerah di MPR yang lebih mewakili kepentingan daerah. Lebih mewakili kepentingan daerah. Ini rancu buat saya ya. Tapi ya udahlah, karena DPR RI yang kita pilih, yang berasal dari daerah kita, itu kan sepatutnya sudah mewakili kepentingan daerah. Tapi ini ada bahasa lain lagi, lebih mewakili daripada wakil kita di DPR RI sana. Oke nih, tugas dan wewenang DPD. Dikutip dari laman dpr.go.id, DPD dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kewenangan DPD di bidang legislasi, yakni pengajuan RUU tertentu. Dalam pasal tersebut, kewenangan DPD di bidang legislasi yaitu berwenang dalam pengajuan RUU tertentu.
Aneh ya, kalau saya pribadi aneh. Apa bedanya dengan DPR RI, wakil kita DPR RI, berwenang untuk ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu. Yang dimaksud dengan RUU tertentu ini apa sih? Berwenang memberikan pandangan dan pendapat tentang RUU tertentu. Tertentu. Yang terakhir, berwenang memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Lagi-lagi. Oke, pertanyaan bodoh saya, apakah wakil kita di DPR RI tidak cukup orang untuk membahas soal yang tadi kita sebutkan, pajak, pendidikan, maupun agama, kemudian pengawasan. Oke, secara real aja lah, secara faktual, yang benar-benar dampak kita rasakan di sini, di lingkungan kita, di kota kita, yang katanya diwakili oleh mereka ini, apakah benar-benar memiliki dampak yang signifikan? Ada yang benar-benar kenal dengan orang-orang yang kita tunjuk sebagai wakil di DPD saat ini? Saya cuma kenal satu ya, siapa namanya itu? Nggak terlalu itu, orang juga belum pernah ketemu. Pak Sukir ya kalau salah namanya, orang Pontianak apa Kuburaya, saya kurang paham. Nah ini menarik, karena Pak Sukir ternyata saat ini konon katanya memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPD setelah dua periode ya, setelah 2 periode menjabat sebagai anggota DPD RI, sekarang beliau mundur. Dan konon, ini baru sekedar gosip, bahwa beliau ingin memajukan diri sebagai anggota DPR RI. Nah, ini menarik. Maksud dan tujuan yang pasti kita tidak tahu ya, tapi kita bisa meraba-raba ya. Saya pikir nggak ada salahnya kita melakukan itu. Bahwa yang saya ketahui, ini yang bikin kita berat untuk benar-benar mendukung saya dan teman saya mendukung istri dari pensiunan pejabat yang saya temui kemarin. Ini yang bikin kita berat, bahwa kalau DPR RI, setahu kami yang awam, itu memiliki kemampuan dalam mengelola anggaran, menggunakan anggaran untuk kepentingan rakyat dalam tanda kutip, kepentingan konstituen mereka dalam tanda kutip, ya, secara pribadi bisa menggunakan secara maksimal dalam tanda kutip untuk mereka DPR RI. Dan menjadi rahasia umum lah sepertinya, urusan tirai, urusan pengecatan tembok gedung Dewan Pusat, ya seperti itulah. Jadi, dan yang kita dengar sampai saat ini, DPD RI tidak punya kemampuan seperti itu. Kita lihat di tadi wewenang dan tugas yang dimiliki DPD itu hanya sekedar menjadi seperti pendamping ya, pengawas, tukang komentar jeleknya. Maafkan nih kalau saya salah ya, bapak-bapak anggota DPD yang terhormat, yang memiliki wewenang penuh dan tidak bisa diganggu gugat, dia tetap DPD anggota DPR RI. Jadi di sini mungkin menurut saya bahwa Pak Sukir ini mungkin, atau kita tidak boleh nyebut nama ya, haram Pak anggota DPD yang mau mundur ini mungkin melihat dan bekerja bersama mereka anggota DPR RI pusat yang mengelola anggaran sedemikian besar, sementara mereka hanya menjadi penonton saja atau mendapatkan sedikit dibanding dengan apa yang didapatkan oleh kolega beliau di DPR RI. Tidak sebanding dalam tanda kutip dengan modal yang dikeluarkan oleh beliau selama 2 periode. Tapi untuk sekedar membesarkan nama, mungkin ya, hitung-hitungannya beda. Mungkin itu yang membuat dia memilih untuk tidak lagi menjadi anggota DPD RI dan hendak mencalonkan diri dengan mantap menjadi anggota DPR RI. Saya tidak tahu dari partai mana.
Jadi ini yang menjadi pertimbangan buat saya, nggak tahu teman saya ya, buat saya pribadi, ketika ingin membantu istri eh, Pak pensiunan pejabat ini maju untuk menjadi anggota DPD. Kalau hasil akhirnya ketika mereka duduk, itu mereka tidak mendapatkan apapun yang signifikan, mereka tetap dapat gaji ya, yang signifikan ya. Apakah mereka bersedia untuk mengeluarkan modal peluru, kalau dalam bahasa para pemain politik ya di kota ini, amunisi untuk istrinya maju, sementara hasil yang didapatkan seperti yang sudah dilakukan oleh eh, para pejabat sebelumnya tidak signifikan. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan kita tentu saja saya sebagai sekedar orang biasa yang diminta bantuan untuk terkait masalah pencalonan istri beliau, itu eh, akan terdengar naif dan bohong sama sekali ya kalau kita melakukannya untuk sukarela, mendukung secara oke, mungkin saya pribadi, anak dan istri saya bisa kita dorong. Ini jawaban yang standar ya di kalangan pemain politik. Oh, kita sama anak istri kita bisa mendukung, mencalonkan beliau, mencoblos beliau di hari H nanti. Tapi kalau untuk melakukan hal yang lebih, mencari dukungan di luar dari keluarga inti, nah ini yang kita sama sekali eh, nggak mau berbohong, mustahil. Ingat politik sekarang, demokrasi sekarang jelas tidak ada yang bisa kita tutupi lagi. Itu transaksional dengan bahasa yang halus tentu saja. Ketika kita bergerak untuk meyakinkan masyarakat untuk mencoblos, baik itu DPD, baik itu DPR RI, baik itu DPRD, itu kita harus saat ini meyakinkan dengan sejumlah nominal uang. Kenapa? Karena masyarakat sendiri memandang pada akhirnya yang mereka coblos ini akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, besar, 2-3 kali lipat dari modal yang mereka biasanya keluarkan. Untuk kepentingan masyarakat, sekali lagi tidak ada yang bisa kita bohongi lagi ya saat ini ya. Jadi kalau misalnya DPRD mengeluarkan 2-3 miliar itu masuk akal. Dengan apa yang didapatkannya selama satu periode, dengan pengajuan anggaran aspirasi dan sejenisnya, itu mereka bisa balik modal atau lebih, bahkan lebih. Sementara kalau DPR RI lebih besar lagi anggarannya, itu seluruh Indonesia bisa dimaksimalkan untuk kepentingan konstituen, untuk kepentingan rakyat di daerah dalam tanda kutip. Nah, kalau DPD itu setahu saya nyaris tidak mendapatkan apapun selain gaji atau beberapa anggaran resesi yang nggak signifikan lah. Apa benar mereka mau mengeluarkan modal untuk masyarakat mendukung? Adalah akan mengeluarkan modal. Apakah akan sekencang DPD atau DPR RI? Ya itu yang jadi pertanyaan saya. Karena selama ini, kemarin tahun lalu kita juga sempat dirangkul oleh salah satu tokoh di Pontianak, tokoh agamis malah, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD juga, namun kalah dengan beliau yang tadi saya ceritakan untuk mau maju ke DPR RI gitu. Waktu itu effortnya adalah merangkul dari satu kota ke kota lainnya dengan modal kasarnya air lirbasi gitu. Berhasil kita dapat galang suara yang cukup signifikan dengan effort kami yang hampir nyaris dibilang ya maksimal lah ya, cuma tancapin baleho di depan rumah teman kita. Kemudian suara yang dihasilkan hampir memenangkan
eee, orang ini. Namun kemudian kita tahulah ada permainan selanjutnya, the next level, kalau kita bicara politik, apalagi di provinsi, apalagi di pusat. Yang menjadikan beliau akhirnya suaranya tergerus dan kalah tipis dengan orang yang duduk saat ini. Jadi kita ya mau bicara berbuat lebih untuk calon anggota DPD, ini agak berat karena kita pada akhirnya tahu eventually pencalonan mereka atau duduknya mereka di jabatan kelak, kalau itu menjadi letak tangan mereka, kalau tidak ya untuk kepentingan pribadi, kalau tidak untuk secara finansial, ya untuk tetap menjaga pamor. Dan itu tidak salah sama sekali. Lumrah. Setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk tetap eksis. Tidak salah sama sekali. Tapi untuk kami, saya tidak bilang saya ini pemain politik yang pakar ya. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun orang yang berhasil saya dudukkan. Tidak ada. Tapi untuk para pemain politik awam lainnya, akan berat untuk berjuang full 100% memajukan orang untuk duduk, mau itu di DPD, DPR RI, DPRD, kalau tidak sesuai dengan tarif yang berlaku selama ini. Itu saja dari saya. Ini seperti membuka aib perpolitikan kita ya. Tapi begitulah adanya. Saya tidak akan percaya ada dari masyarakat kita yang tidak tahu perkara masalah ini. Mustahil. Kita cuma kalau tidak mau mengikuti, ya harus pandai-pandai bermain lah. Kalau saya jujur tidak pandai bermain. Saya ngobrol bocor seperti saat ini bukan permainan yang cantik. Tidak akan menarik bagi mereka yang mau mencalonkan diri untuk mengajak saya menjadi bagian dari mereka. Saya sadar itu dan saya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Bagi saya saat ini tidak ada yang lebih penting selain menjadi diri kita sendiri, apapun itu. Sampai jumpa, mudah-mudahan ada tema yang lebih menarik dari ini. See you again. Terima kasih.